Pemirsa, dua pasangan yang sudah resmi bercerai, Inara Rusli dan Virgon, bertemu untuk pertama kalinya. Keduanya bertemu santai tanpa kuasa hukum. Inara didampingi kakaknya, Drian Rusli, sementara Virgon ditemani oleh pamannya yang biasa dipanggil Tulang Anto. Pertemuan keduanya diabadikan oleh Inara di akun media sosialnya. Inara memposting pertemuan itu diselingi tulisan, "Semoga dengan adanya pertemuan ini menjadi niat baik yang direalisasikan dengan perdamaian kedua belah pihak dan win-win solution antara aku dan Virgo." Ya, Inara sepertinya sudah lelah berseteru dengan mantan suaminya. Bagaimana tidak, sejak curhatannya di media sosial membongkar perselingkuhan suaminya selama itu, ia dan Virgon berseteru. Mulai saling lapor hingga akhirnya mereka bercerai. Tak berhenti sampai di situ, usai resmi bercerai, Inara Rusli dan Virgon tetap bersitegang lantaran Virgon tak terima jika royalti lagu menjadi salah satu aset dari harta Gonogini. Hebohnya, demi mempertahankan sekaligus mencari pembenaran, Virgon melakukan upaya hukum sebagai bentuk penolakannya. Kini, Inara dan Virgon bertemu, keduanya disebut-sebut membahas perdamaian dengan alasan demi ketenangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Inara menyebut jika pertemuan itu merupakan pertemuan untuk mencapai perdamaian satu dengan lainnya, sehingga ke depan keduanya bisa sama-sama maju, menemani anak-anak mereka tumbuh kembang hingga dewasa. Benarkah demikian? Kejadian ini sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Bagi mereka dan Anda semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua, pasti tahu apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua. Mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini. Sampai saat ini saya menulis statement. Dan saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik untuk siapapun, karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayangi. Pemandangan penuh haru terlihat pada video yang viral di media sosial belum lama ini. Dalam rekam kamera itu, terlihat anak kecil tengah mengubur sesuatu yang diduga ari-ari adiknya. Kegiatan itu dilakukan lantaran ayahnya belum pulang kerja. Muhammad Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita ini jadi sedikit cerita sama yang seperti saya alamin belum lama ini. Sedikit cerita, saya punya anak 3. Alhamdulillah istri saya dengan proses lahirannya normal semua. Yang anak pertama saya nggak sempet ngazanin sampai proses pemakaman ari-ari dikarenakan saya lagi sakit kelenjar getah bening. Keadaan saya sakit parah sampai saya udah ditangisin sama orang tua, keluarga, dan alhamdulillah saya masih diberikan nikmat panjang umur dari Allah. Anak kedua, kalau kata orang Betawi, saya masih bisa nungkulin, masih bisa nemenin di samping istri saya sampai proses azanin dan proses pemakaman hari-hari. Dan anak ketiga, belum lama kemarin istri saya melahirkan di tanggal 31 Desember tahun 2023, pas mau malam tahun baru. Keadaan waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk ngisi acara hiburan di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Saya menghibur di depan Bapak Ali Maulana Hakim, Bapak Wali Kota. Yaitu
saya nggak sempat ngazanin, keadaan saya lagi kerja, sampai anak saya diazanin sama suami dari bidan yang bantu proses lahiran. Kebetulan alhamdulillah suami bidan itu adalah seorang ustadz gitu. Dan proses pemakaman hari-hari dimakamin sama orang tua saya. Emang ngerasa sedih, sampai saya pun nggak bisa bantu ada di samping istri saya, nggak sempat ngajarin anak saya, dan nggak bisa melakukan proses pemakaman hari-hari anak saya. Ya mudah-mudahan adik dari orang tua yang sedang melakukan tugas, lagi kerja di luar, sampai nggak sempet ngazanin anaknya, dan digantikan sama anaknya yang ada di samping orang tuanya, sampai proses pemakaman hari-hari. Mudah-mudahan adik biar ikhlas, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, menjadi anak yang tambah cerdas, tambah pintar, dan menjadi anak yang lebih dewasa. Iya, dan orang tuanya pun pastinya bangga mempunyai anak seperti adik tersebut. Suasana penuh haru mencuat ketika si bocah kecil itu mengumandangkan azan di telinga adiknya yang belum sadar jika sudah lahir ke dunia ini. Warganet dibuat lulu sekaligus bangga mendengar suara merdu dari anak itu ketika mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana duka menyelimuti hati Maxim Bautier, kekasih Luna Maya, lantaran Siti Purwanti, ibunda Maxim, tutup usia. Kepergian ibunda Maxim yang dikuburkan di pemakaman umum Jeruk Purut itu meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit akibat gagal ginjal dan komplikasi. Di pusaran makam ibundanya, Maxim tak banyak bicara. Maxim tertunduk lesu ditinggal sosok yang disayanginya itu. Akan tetapi, Maxim yang dijumpai media mengaku jika ia dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan berusaha mengikhlaskannya. Maxim terlihat agak tenang hatinya, lantaran Luna Maya kekasihnya terus menemaninya. Dan Luna terlihat bersama Maxim, mulai dari rumah duka hingga menghantar ke pemakaman. Lantas seperti apa sosok almarhumah calon mertua di mata Luna Maya? Saya perwakilan aja, karena memang Maxim lagi shock, lagi tabung, doanya memberi sedikit privasi untuk Maxim saudara berkabung karena baru saja ibunya meninggalkan. So itu aja, kita doanya. Cukup lama sakitnya, sekarang berarti sakit lagi udah tenang. Mohon supaya Maxim diberikan keikhlasan, bisa menerima kesabaran, supaya dia juga bisa lebih
ikhlas lagi dan Indonesia benar-benar merelakan hanya untuk